hijab syariat, pahala dan dosa masih melekat ya. Hijab toriko adalah merasa dia yang berjalan, merasa dia yang ya. Nah, itu tidak boleh, hijabnya di situ. Ya, sebetulnya perasaannya itu betul. Jika untuk dirinya sendiri ya. Artinya tidak boleh mengeluh, itu tidak boleh disampaikan. Nggak boleh berharap, itu nggak boleh meminta juga. Karena dalam tahap yaitu tadi ya, tahap musafir ya, tahap pengembara. Itu toriko. Toriko itu semuanya orang anak-anak didiknya atau disebut salik itu musafir semua ya. Lagi suluk, lagi perjalanan. Ya. Maka syaratnya musafir itu kalau terdengar azan langsung sholat. Dua, nggak boleh meminta, memakan apa yang ada di sekitarnya. Pokoknya puasa kalau ada air putih disyukuri. Nggak boleh meminta dan mencari. Ya, saya Abdul Qadir Jailani dalam khalwatnya, ya, setiap berbuka puasa ya, apa yang ada di sekitarnya, ada rumput, makan rumput. Dan sehat hidup, nggak sakit. Ya. Berapa 41 hari makan rumput saya Abdul Qadir Jailani dalam khalwatnya. Nah, yang ketiga, jika diberi tidak boleh menolak. Mau diberi apapun itu maknanya di situ. Mau diberi musibah, bencana, bahagia ya. Diberi itu bisa dicaci orang. Ya, difitnah orang ya, disesatkan orang, ya orang itu sesat, tak mau makan nasi begini begitu. Nah, ya orang itu sesat, ngapain di situ sampai 41 hari. Nah, ya itu diberi. Maka ujiannya itu 3 ya. Ujiannya itu 3. Orang-orang begitu itu, yang pertama diuji itu ilmunya, yang kedua amalnya, perbuatannya, yang ketiga al-bala, musibah tadi. Maka jangan seenak-enaknya mengaku kamu, saya toriko ini ya, saya toriko itu. Tapi perbuatanmu tidak menunjukkan orang toriko. Nah, bahaya itu. Kalau mengaku toriko ya selesaikan torikohmu dulu. Justru orang toriko kan tak boleh muamalah kan gitu ya. Orang toriko itu isinya ya muasabah dan musahadah itu aja. Sudah tidak berjihad lagi gitu ya. Karena dia sendiri sudah zuhud ya. Tidak melakukan jihad. Zuhud itu bagi orang-orang yang tidak melakukan jihad. Artinya apa yang tidak melakukan jihad? Tidak memilih sudah gitu loh. Ya. Ada sate, ada tempe goreng. Tidak boleh dia dalam kadar memilih. Ya, akhirnya meninggalkan keduanya. Nggak milih tempe, nggak milih sate. Ya itu orang zuhud. Karena dia tahu dasarnya. Makan seadanya yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita menyatakan makhluknya Allah sesama makhluk, ya sama kalian dengan kambing, kucing kan gitu ya. Kambing makan rumput ya kita makan rumput, makan daun. Intinya kan hanya untuk kita tidak zolim dengan jasa dia ya. Yang namanya rasa itu sudah tenggelam. Nggak peduli daun ini rasanya pahit, manis, asem. Ya, sudah tenggelam dalam rasa. Gitu ya Bu, Bunda. Iya, makasih Abang. Syariat itu masih pahala dosa ya, masih bicara surga neraka, itu orang syariat. Pandangannya ke pahala dosa, kalau tarekat itu ke perbuatan. Ya, yang harus menerima 3 itu, segala ujian, tidak boleh memilih, wajib jujur. Hakikat mengalami Tuhan, dia akan membedakan bila orang yang belum mengalami dan dia merasa lebih baik. Kalau marifat tidak ada yang lain kecuali Allah, sehingga
dapat dikatakan melupakan Rasulullah. Itu catatan saya, Abah. Ya. Makasih, Abah. Mangga Cikgu, silakan Cikgu. Mbak Bobo silakan. Mari makan. Abah Waskito. Ada beberapa pejalan sufi yang berpandangan bahwa dia memilih kedua-duanya. Baik yang tadi ya, Abah Waskito berikan ada dua jenis makanan hidangan gitu. Tetapi ada pejalan sufi yang juga memilih kedua-duanya. Malah yang saya pernah dengar, pejalan sufi ini akan mengenakan pakaian yang terbaik. Gitu Abah Waskito. Ya, itu namanya karomah ya. Jadi karomahnya kemuliaan para sufi. Sufi itu apa sih? Ya, pahami dulu sufi ya. Nah, sufi itu zahir dan batinnya, ya, tidak hanya batin ya, zahir dan batinnya dalam kesucian. Ya, artinya sufi itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gitu ya. Nah, yang diutamakan itu seorang sufi itu cuma satu ya. Baik zahir maupun batin yang diutamakan satu, yang disebut wahyu. Ya, jangan salah, wahyu hanya kepada Nabi, bukan ya. Wahyu itu datang untuk sufi juga. Nah, makanya wahyu tidak dalam kondisi memilih. Apabila cikgu melihat seorang sufi, ya, minum sprit, ya, minum apa adanya yang di depan matanya tadi, makan apa adanya yang di depan mata tadi, ya, dia anggap semuanya itu wahyu. Ya, artinya tidak lagi mencari, tidak lagi memilih, ya, tapi hadir, ya, khudur, sesuatu itu hadir, khudur, dianggap kehadiran ya. Saya puasa nih, saya puasa, tapi saya ke tempat seorang sufi atau wali. Saya lagi puasa ini, puasa Ramadan, hak nih ya. Pernah saya alami. Saya datang ke ahli Allah ya, orang-orang yang hanya memperdulikan wahyu, ya, lainnya tidak diperdulikan ya, baik firasat, intuisi, insting, ilham, nah, tidak diperdulikan. Yang diperdulikan hanyalah wahyu. Di situ yang saya pandang ahli Allah tadi, suruh santrinya ambil sprit. Habis zuhur ini, di siang-siang begitu. Ya saya nggak puasa, minum sprit. Karena wahyunya seperti itu kan. Ya, tidak terikat dengan kausalitas ya. Tidak terikat dengan hukum sudah. Makanya sufi itu hanya orang-orang terpilih, nggak bisa ya dilakukan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Ya, makanya ciri-ciri sufi itu dia hidup dari wahyu. Ya, hayatnya itu karena wahyu. Bukannya dia memilih minum sprit, tidak ya, karena memang ada wahyu di situ. Ya, dorongan kuat untuk menghargai yang mengasihi tadi. Umpama dikasih air asin ya diminum, nggak ada pilihan. Air dikasih asin gitu ya, kasih garam gitu, air putih diminum, dan tidak menyatakan kok asin ini, tidak kan gitu ya. Makanya seorang sufi itu sebetulnya yang tertanam di dalam dirinya itu adalah wahyu semata ya.
Nah, itu sudah dilampaui ya. Ketika masa hakikatmu sudah dilampaui. Masa hakikat itu begini. Hakikat itu kita paham ya. Ada orang yang suka dan ada orang yang benci dengan saya. Itu saya paham. Itu orang hakikat. Nah, dengan adanya orang yang benci dengan saya, bukan menjadikan saya itu membela diri ya. Saya marah gitu. Tidak. Dengan ada orang yang membenci saya, itu artinya sebagai pengingat ya, bahwa saya itu tidak baik. Yang baik itu Allah. Untuk mengingatkan kita seperti itu, bahwa saya ini tidak boleh sombong ya. Yang sombong itu Allah. Jadi hakikat itu fungsinya membentuk bahwa dirimu tahu ya, tidak semua orang suka padamu, ada yang benci, tahu gitu. Hakikatnya di situ. Nah, kebencian orang-orang itu tadi kamu anggap sebagai perhatian untuk warga Lampung, inilah titik-titik lokasi razia yang akan dilakukan mulai besok di setiap kabupaten dan kota kalian. Simak sampai selesai. Bandar Lampung. Di kota Bandar Lampung, razia diperkirakan akan berlangsung di sejumlah titik ramai dan jalur utama seperti Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Bypass, kawasan nyala Allah, bukan dari Nabi. Nabi tidak bisa mengajak. Makanya orang hakikat itu tidak menceritakan yang lain, tapi menceritakan dirinya. Tapi yang diceritakan dirinya itu dirinya yang sudah menjadi Allah tadi. Ya. Tidak untuk mengajak. Jadi di dalam hakikat itu tidak ada kata dakwah. Ya, saya ulangin, saya lagi tidak berdakwah ini. Ketika bicara hakikat, menceritakan Allah di dalam diri saya, nah saya tidak lagi berdakwah, ya. Makanya tidak ada dakwah hakikat itu, tidak ada. Ini namanya orang hakikat itu sudah terbebas dari kausalitas kan. Jadi menceritakan dirinya yang mengalami Allah, ya menceritakan Allah itu sendiri. Dan itu bukan dakwah. Bukan untuk mengajak. Tapi Rasulullah kok berdakwah, Abah? Iya, dilihat gitu loh. Ketika dia majelis banyak, itu dakwah. Semuanya tergantung daripada audiens, ya. Pendengarnya, penyimaknya. Nah, ketika secara umum Rasulullah dakwah, nah, kemudian mau secara khusus hakikat bukan dakwah, disuruh nutup itu pintu-pintu jendela oleh Rasulullah. Tutup itu semua pintu jendela, buka satu pintu aja yang di depan, itu pun buka separuh, kata Rasulullah begitu. Namanya pintunya kembar kupu tarung ya, disuruh buka separuh, tutup separuh. Baru di situ hakikat yang bercerita. Jadi Rasulullah menceritakan Tuhan yang di dalam dirinya. Ya. Dia menceritakan mengalami Tuhan itu. Dan ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah. Ini namanya memperbesar frekuensi. Makanya terjadi benturan kalau frekuensi itu. Ya. Orang ini mengaku Allah. Nah itu harus terjadi dulu. Orang ini sesat, mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, dinamakan frekuensi itu terjadi benturan. Baru dia ngikut masuk gitu loh ya, kesetrum. Nah makanya hakikat itu memperbesar frekuensi hakikatnya itu juga, bukan dakwah. Nah, saya juga melihat orang-orang bukan Rasulullah ya, juga begitu ya. Selama dia dakwah di majelis besar,
Yang hadir itu ya, bisa ribuan ya, ribuan jamaah, ratusan ribu lah. Tapi setelah begitu beliau turun dari mimbar, ya masuk ke bilik ya, belakang rumah, ya hanya orang-orang khusus saja yang datang. Nah, di situ bukan dakwah di situ. Sama-sama memperbesar frekuensi ketuhanannya. Begitu ya Cikgu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Cikgu. Makanya kalau menjadi guru, lihat audien. Ya. Makanya kalau sudah tidak ada murid, tidak ada guru, nah di situ hakikat bisa disampaikan ya. Nah semuanya harus dalam kondisi sama. Makanya kalau yang nyimak itu sedikit, berani. Yang 35 orang ini, 36. Kalau nyimak banyak, nggak berani ya. Kenapa? Bukan takut ilmu saya dicuri, bukan. Iya. Kenapa, Bang? Kita kena dam kalau menyampaikan sesuatu, audiennya itu bingung, nah itu kita kena dam. Oh. Para wali, para nabi aja secara komunitas kecil kan gitu. Apa rokok lagi? Udah berapa kali? Ini kan seperti tasbih mansarana. Kadang ada orang tuh nggak bisa merasakan nikmatnya napas, ya, nikmatnya menghirup, nikmatnya menghembus. Kayak apa ya merokok itu? Seperti tasbih kalian juga. Pelajaran terdekat kita bersyukur itu nafas. Akhirnya kalian menyadari bahwa nafas itu terus bergerak. Ya. Kalau berhenti 1 detik pun, sudah sesak nafas kamu. Nah, lambat laun, ya, ini praktek yang saya alami. Ya. Lambat laun, napas itu bisa hilang. Bagaimana menghilangkan napas yang dinamakan oksigen ini apa? H2O ini ya, CO2 ya. O2 dan CO2 tadi. Yang menghirup O2, menghembus CO2. Nah itu ketika napas menjadi energi. Nah energi. Ya. Ini paket nih. Bayar dulu COD-nya. Nggak ada anak saya. Jangan kabur. Astagfirullahaladzim. Jadi terputus. Ya. Ketika napas tadi ya O2, CO2 jadi energi. Itu syaratnya jangan ditempatkan di tubuh. Jangan ditempatkan di jantung bola. Nah, energi ini masukkan ke dalam kesadaran ya. Atau yang disebut wahyu tadi. Nah, kalau
sudah masuk ke dalam wahyu tadi, ya tubuh ini nggak kesakitan. Maka energi kalau dimasukkan ke tubuh terbatas. Makanya orang mengalami Tuhan itu tidak boleh lama-lama. Nah, yang menjadi lama itu biasnya ya, bekasnya. Seperti begini, petir ya, jedwer gitu ya. Kamu kaget kan sementara itu. Ya? Iya. Iya, Sewaktu ada petir itu. Nah, bekasnya petir itu membekas. Ya. Biasnya itu membekas. Mungkin cahayanya yang masih membekas ya. Nah, mungkin hujannya yang nggak reda-reda. Nah, itu bekasnya petir itu. Bekasnya hadirnya Allah. Kadang orang salah paham, kok sebentar ya saya mengalami Tuhan ya. Kadang 30 detik, 1 menit. Ya memang, karena apa? Ada yang dinamakan standarisasi bahwa dirimu itu lemah. Dirimu itu lemah. Kayak itu mahabbah itu juga. Iya. Tapi efeknya merubah Bahaya kalau terus ya, ya? derajat, iya. Makanya orang dapat Lailatul Qadar itu sebetulnya dapat itu, mengalami Tuhan yang sebentar. Tapi efeknya luar biasa ya. Besoknya setelah dia jarang ke masjid, tiap hari ke masjid, ngikutin taklim, nggak pernah sedekah, tiap hari sedekah. Dia kalau mau makan apapun selalu ingat tetangga gitu. Jangan saya makan semua, ya. Saya bagikan separuh gitu. Saya makan secukupnya saya aja. Nah itu perubahan seperti itu ya, membekasnya tadi itu. Mendapatkan wahyu tadi. Itu wahyu sebetulnya. Mengalami Tuhan itu wahyu. Makanya wahyu itu sebetulnya bukan untuk makhluk ya. Bedakan antara maunah, karomah ya, hidayah. Nah itu makhluk. Apalagi itu ilham, nah ya, intuisi itu kemakhlukan semua. Tapi kalau sudah wahyu, nah itu sufi ya. Maka pahami sufi. Sufi bukan menolak yang dinamakan ilham. Sufi bukan menolak yang dinamakan karomah. Sufi bukan menolak yang dinamakan maunah. Ya, Sufi bukan menolak yang dinamakan hidayah. Kenapa Sufi hanya proses pada wahyu? Karena semuanya sudah dilampaui. Ya, dalam tanda kutip ya, bukan menolak, bukan menafikan, tapi sudah dilampaui oleh para Sufi tadi. Jadi dirimu yang menganggap Sufi harus mengalami itu ya. Mengalami apa itu karomah, maunah, hidayah. Ya, ilham, intuisi, firasat. Berarti Abah Sufi paling tinggi Abah. Iya. Oh. Sufi sudah mendawamkan yang dimakan wahyu. Makanya dia sudah bebas dari hukum. Ya, tidak ahli hikmah lagi gitu loh. Ya, sekarang ini yang terjadi kan dua ya. Yang pertama ahli thariqah, yang kedua ahli hikmah. Nah, ahli hikmah itu siapa? Orang-orang yang sering mengalami maunah, ilham. Ya. Akhirnya ditunjukkan karomah oleh Allah. Hidayah. Jadi di atas ahli hikmah ya sufi. Nggak ada lagi. Ya, maka kalau mandang Nabi lagi di Gua Hira sendiri, jangan pandang kenabiannya, kerasulannya. Beliau sufi itu. Ya, lagi sufi. Orang yang berkhulwat, meditasi, ya, lagi sufi dia.
menikmati sunyi ya. Kalian diam begini sufi. Sufi itu cuma merenungi wahyunya Allah. Ya, rata-rata biasanya sufi itu mastur ya. Ya, populernya hanya untuk Allah ya. Bukan untuk makhluk. Ya, terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Ya, itu sufi. Uwais Al-Qarni sufi. Karena apa? Ya, yang paling mengenal Rasulullah itu Uwais Al-Qarni daripada para sahabat yang selalu bersamanya. Ya, di mana Uwais Al-Qarni mengenalnya? Mengenal Nabi Muhammad itu secara kesufian ya. Di alam langit, dalam sufi. Nah, saya belum syahadat sama Bunda Nevi, tapi saya mengenal Bunda Nevi secara kesufian. Ruh ketemu ruh itu yang disebut ruhaniyah. Kan gitu ya. Ya pokoknya sufi itu sudah main wahyu, tidak main ruh lagi. Tidak main ruhaniyah lagi. Artinya sang sufi tadi menghalalkan tubuhnya menjadi ma'ani tadi, ya. Menjadi qalbun mukmin baitullah. Ya. Jangan menganggap kalian qalbu itu di jantung, di dada ya. Qalbu itu yang namanya meliputi. Kalau dirimu yang terbatas merasa diriku adalah ujung rambut sampai ujung kaki, qalbu di situ. Ya, tapi dia tidak bertempat. Kenapa? Tidak bisa ditangkap dan tidak bisa diwadahi. Ya, ada namanya tempat yang tidak bertempat. Nah, itu kalian pahami. Dalam Jawa itu disebut cupu mane astagina. Ya, mempersiapkan dirimu menjadi wadah untuk sesuatu yang nggak berbatas. Ya, ketika itu hadir, ya wadahnya melebar ya, meluas begitu. Ya, makanya syahadat itu yang disebut arif ya. Nah, arif itu meliputi semua sudah. Tidak hanya mengenal, melihat, menyaksikan, tapi merasakan. Itulah ada proses ketemu tangan di bahu ya. Tumit ketemu tumit. Nah, itu kalau proses guru murid kan gitu ya. Nah, guru harus kamu pandang bahwa batinnya guru ini adalah maha batinnya Allah. Nah, itu yang bisa disebut guru. Nah, itu yang berboleh baiat kan gitu ya.
Kalau kamu pandang seseorang tadi, tapi di dalam dirinya tidak ada mahabbatin atau Allah tadi, ya nggak usah berbaiat, percuma. Namanya baiat itu adalah Allah terjadi pada seseorang tersebut. Ya gitu ya. Allah itu kan mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Jadi Allah ketika datang wahyu kepada Jibril, nah Jibril pun hancur. Maka yang di hadapan Nabi itu bukan Jibril tapi Allah. Dengan sarana wasilah Jibril tadi. Sebagai apa? Sebagai tempat hadir. Tapi begitu hadir Jibril pun hancur. Itu nama tempat tidak bertempat ya. Itu nama tempat yang terus meluas. Nah, hancurnya Jibril menjadi apa? Menjadi kesadaran ilahiyah. Ya. Nah, hancur 100% ya. Tinggal 1% yaitu kesadaran ilahiyah. Nah, kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu menampung sadar Allah, Allah yang menjadi tadi, Allah yang tajalli. Sadar Allah itu artinya Allah tajalli. Nah, sang wadah tadi yang dinamakan kesadaran menyaksikan itu, gitu lah. Ya. Menyaksikan itu. Makanya sang kesadaran ini gaib. Ya. Kesadaran ini harus dalam kondisi gaib. Gaib itu bukan raib ya. Raib itu semuanya gitu loh. Gaibnya itu kesadarannya masih ada. Wadahnya masih ada tapi berupa wadah gaib. Makanya ketika Allah menjadi kepada Jibril, tak nampak lagi yang dinamakan Jibril oleh Muhammad. Yang nampak Allah. Ya. Baik itu nur ya, baik itu sir, baik itu ilmu, baik itu hayat, nampak dengan jelas. Tak lagi Jibril yang di depan matanya. Nah, Jibril jadi gaib. Nah, di sini baiat berlangsung. Ya. Artinya tangan Jibril tadi menjadi tangan Allah yang di bahumu. Ya. Tumitnya Jibril tadi menjadi tumit Allah. Itulah siapa yang mengalami Tuhan. Ya. 4 alam ini terbuka. Ya. Dia oleng. Olengnya itu karena ada sifat tanah. Terjadi gempa. Ya. Sudah tidak lagi memperdulikan dirinya. Yang dipedulikan itu adalah Tuhan dan ruh. Karena apa? Tuhan di hadapannya, ruh di hadapannya. Badan berkeringat, membuka alam yang dinamakan dari air. Badan panas, membuka alam yang dinamakan api. Ya. Badan mual-mual, gak enak badan seluruhnya, ada yang nusuk-nusuk, membuka alam yang dinamakan angin. 4 unsur alam ini dibuka, terbuka semua. Makanya banyak yang kaget kan gitu ya. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Nggak tahu dasarnya, padahal dia lagi terbuka. Enak-enak zikir berkeringat, enak-enak zikir oleng, ya, ketakutan, ya, itu sifat tanah, ya. Alam terbuka. Enak-enak zikir mual-mual, ada yang menusuk sakit, ya, itu sifat alam angin. Ya karena kamu buka gitu loh. Ya, Baitul Maqdis itu antara ya. Baitul Maqdis itu antara. Allah memberi rezeki pada langit dan bumi dan diantaranya. Nah, maksudnya Maqdis itu antara. Ya, bumi itu maknanya adalah haram, Baitul Haram.
Apa sih haram itu? Diharamkan sesuatu yang haram masuk kepada tubuhmu. Kalau ingin menghalalkan jasad, ya haramkan sesuatu yang haram masuk tubuhmu. Ya, tidak hanya makanan, termasuk perbuatan. Nah, itu namanya baitul haram. Pembersihan kan gitu ya. Ya, kayak tangan dibuat untuk berbuat baik, jangan untuk menampar orang ya. Untuk mencuri, mengambil yang bukan hakmu. Kalau memahami baitul haram itu seperti itu. Makanya Masjidil Haram itu diharamkan sesuatu yang haram masuk di situ. Makanya ada kejanggalan-kejanggalan karena orang tidak tahu ilmunya. Ya. Diambil tuh air wudhu yang di masjid ya. Tidak tahu kalau air itu air Zam-Zam. Ya. Dipakainya apa? Dipakainya cebok. Bengkak kemaluannya ya. Akhirnya untuk dapat sembuh dari itu dia harus sujud. Ya. Selama sehari semalam di situ di masjid. Ya bangun kalau waktu sholat aja. Setelahnya sujud terus. Baru kempes. Ya, karena diharamkan perbuatan yang haram gitu loh. Namanya Baitul Haram itu Masjidil Haram. Ya sama kalau dalam jasadmu itu kamu sudah bisa menjadikan halal, ya itu yang dinamakan diakui oleh Allah kan gitu. Ma'aninya terbit. Sifat-sifat Allah menjadi kan itu. Itu yang dinamakan zahirnya Allah. Penzahiran Allah itu ketika dirimu sudah siap ya. Baitul Haram, Baitul Maqdis antara kan gitu ya. Nah Baitul Maqdis ini prosesnya namanya tahalli. Kalau Baitul Haram tahalli pembersihan. Maqdis ini pengisian, ngecas gitu kan ya. Makanya sebelum terjadi Mi'raj, Nabi itu sholat di Bukit Lehem ya, Yerusalem 2 rakaat. Ya, di Aqsa 2 rakaat. Ya, di Tursina 2 rakaat. Baru terjadi Mi'raj. Ya, sholatnya itu pengisian sebetulnya. Pengisian itu yang dinamakan baiat. Siapa yang membaiat? Ya Allah itu sendiri. Maka kamu kalau setelah mengalami Tuhan tadi hakikat, maka yang disebut makrifat itu ya Baitul Makmur. Ya. Kamu bisa menyaksikan ya, ketika kamu sholat sendiri, bahwa kamu menyaksikan kamu makmum ya, bersama muqarrabin, bersama malaikat. Kamu merasakan di situ di Lauhul Mahfud ya. Ka'bahnya pindah di Lauhul Mahfud, bukan di Mekah. Ya, di Lauhul Mahfud ada Ka'bah yang disebut Baitul Ma'ruf, Baitul Makmur. Nah, di situ banyak yang tawaf juga malaikat. Ya, tidak seperti yang di Mekah. Nah, ini sudah makrifat kan, kalau Baitul Makmur. Baitul Maqdis hakikatnya kan gitu ya, pengisian tadi, mengalami Tuhan tadi. Baitul Haram pembersihan. Nah, ya. Silakan Cikgu. Cikgu jatuh. Cikgu lagi bekerja. Bunda, orange dulu. Orange Di dulu. situ pasti banyak ikan. Enggak. Di rumah nih Bunda. Aku cuma mau tanya begini. Tapi kok kayak kamu di dalam kapal, kayak kamu itu di dalam lautan gitu. Ada angin, kipas. Yang berbobot. Iya, Bah. Jadi begini. Pasal Jangan ditanyakan. Iya, Bah. Cuma aku mau tanya apa ya, dia punya kalau sudut pandang
syahadat itu kan bertemu. Kalau kita memahami syahadat itu bertemu. Nah, yang saya tanyakan di sini, syahadat yang bertemu melalui sosok dengan yang hanya sebatas syahadat yang tidak bersosok, apa perbedaannya, Bah? Itu aja, Bah. Ya, tidak bersosok larinya kemana? Ke rasa kan ya. Menyeluruh, Abah, meliputi, menyeluruh. Ya. Maka awalnya adalah rasa ya. Rasa menjadi rasa itu rahasia. Rasa menjadi RHASA, rasa. Nah, itu namanya tajalli, mengalami Tuhan. Jadi yang disebut syahadat itu adalah awaludin ma'rifatullah. Ya. Nah, ada awal din. Nah, din itu kenapa harus ma'rifat ya? Bukan ma'rifat ya, ma'rifatullah. Kenapa harus ma'rifatullah? Bedakan antara ma'rifat dan ma'rifatullah kan itu. Kalau hanya ma'rifat mengenal aja, nah, belum menjadi ya, masih berproses. Tapi kalau ma'rifatullah, ya, ma'rifatun rasul, ya, ma'rifatun kolbi, ya, ma'rifatun nafs, ma'rifatun iblis, nah itu beda kan gitu. Beda dengan kata-kata ma'rifat yang sendirian. Begitu juga dengan hamba kan gitu. Hamba kalau menyatakan hamba Allah, nah, hanya Allah yang diperdulikan kan gitu. Kalau hamba saya, hanya status kehambaannya yang diperdulikan kan gitu. Maka di sini awaludin ma'rifatullah itu yang disebut inti syahadat. Intinya di mana? Intinya di din tadi. Amantu billah, amantu rasulillah, amantu malaikatillah, ya. Amantu kitabillah. Fungsinya di situ terjadi tajalli. Maka sebelum Islam iman dulu. Kan? Perintah awaludin ma'rifatullah itu iman dulu terjadi. Jangan amalia. Karena sebelum terjadi iman, kamu sholat, kamu puasa, ya terjadilah yang dinamakan ambigu. Ya. Saya ini nyembah siapa? Ya. Saya puasa kepada siapa? Puasa ini hakikatnya apa untuk siapa? Kan? Tidak ada puasa itu untuk dirimu. Ya. Puasa itu untukku, kata Allah begitu. Ya, maka ma'rifat itu menyeluruh. Ya memang harus menyeluruh, tidak hanya mengenal, menyaksikan, melihat, tapi mengalami kan. Sosok itu kan bisa secara zahir, bisa secara batin. Apakah ada sosok secara batin? Ada. Ya. Jangan dianggap sosok itu secara zahir. Ya. Wahyu itu sosok batin. Ya. Dorongan kuat itu sosok batin. Kadang kita punya keterbatasan untuk melihat zohir, tapi kita tidak terbatas untuk gaib biyahnya ya, atau batinnya tadi. Dorongan itu bisa kamu rasakan kan? Sangat kuat. Nah, sesuatu yang kamu rasakan kuat itu bukan sesuatu yang dinamakan rasa kan gitu. Nah itu yang menjadi RHSA tadi, yang menjadi Tuhan itu sendiri tajalli. Maka rasa itu adalah yang disebut huwa, la ilaha illa huwa. Maka diajarkan ya, Allah sendiri mengajarkan itu disebut anta, la ilaha illa anta, berhadapan. Ya, tidak ada di hadapanmu selain Allah, hanya Allah. Nah itu anta. Ya, maka tidak ada lagi rasa rahasia. Nah anta itu rahasia tadi, rasa.
Hanya Allah yang menyampaikan kepadamu, bukan orang lain dan tidak diketahui orang lain. Nah, itu dinamakan anta. Ya. Disiram surat Nun ya, kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun bi anta majnun. Ya. Majnun itu mempertemukan mim dan nun. Ya, secara maujud. Maujud itu sudah menjadi wujud dan juga wujud. Jangan salah ya. Maujud itu jadi semua. Baik zahir dan batin itu sudah menjadi. Anta. Baru terjadi yang dinamakan la ilaha illa ana. Tajalli ya. Menjadi tadi. Nah, menjadi ini bukan rasa lagi. Rasa itu seperti dimakan olehmu sudah. Menjadi tadi. Jadi ashadu, syahadat itu tidak lagi bicara tentang parsial ya. Jadi ashadu itu la ilaha illallah terjadi, la ilaha illa antanya terjadi, akhirnya terjadi la ilaha illa ana. Maka disebut aku tadi. Aku yang menjadi itu makanya tidak menyebut nama, ya. Tidak lagi mengucap subhanallah maha suci Allah, tidak. Karena dia sudah tajalli menjadi, dia mengucap subhani maha suci aku. Gitu ya. Maka sufi itu adalah ya itu tadi. Mengalami Tuhan tadi. Apa semua perbuatan Tuhan disebut wahyu, dorongan kuat tadi. Ya, kekuatan Allah itu sendiri, kekuasaan Allah itu sendiri. Ada dalilnya itu. Ketika Allah sudah memilih dirimu, maka semua kekuasaannya dilimpahkan kepadamu, malikin das. Barulah kamu menjadi ilahin nas. Bukan kamu menjadi Allah kan. Kita itu kembali kepada asal ya. Asal kejadian. Maka kamu mengalami perjanjian ya untuk menjadi kembali kepada awal kejadian. Mustahil orang yang tidak mengenal perjanjiannya kembali kepada asal kejadiannya, mustahil. Ya, Musa itu sebetulnya terhijab ya. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan perjanjian awal. Maka kalamullah terjadi, innani ana Allah, wahai Musa sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan selain aku. Artinya apa? Menyatakan aku ini sendiri. Ya. Jangankan makhluk ya, yang dipertuhankan itu hancur. Ya, gimana? Gunung itu wujud yang dipertuhankan. Bukit Tursina itu wujud yang dipertuhankan. Di hadapan Musa hancur, tapi gunung itu masih ada. Nah, ini pengalaman apa? Bukan pengalaman zahir, pengalaman gaib. Di alam kesadarannya Musa. Dan dia sendiri pun mati tersungkur gitu. Ini di alam gaib. Maka di situ tinggallah kesadaran Musa yang menyaksikan kebesaran Allah. Semuanya harus hancur. Yang ingin menyesakan kebesaran aku, cukup kesadaranku, kata Allah begitu. Nah, sadarnya Allah ini diwadahin oleh dirimu yang menjadi kesadaran tadi. Nah, kesadaran itu wilayah gaib, bukan wilayah zahir. Saya artikan begini, gaib itu tidak punya mulut, tidak punya telinga, tidak punya mata. Ya, bagaimana dia menceritakan apa yang dinampakkan tadi? Ya nggak bisa lah, nggak punya mulut. Ya, kesadaran nggak punya mulut. Nah, ketika diceritakan ini menjadi sesuatu yang disebut hadis.
Nah, hadis itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Nggak diikutin pun nggak salah kan gitu ya. Nah, tapi hadis ini terkoneksi, itu dinamakan frekuensi. Nah, biasanya frekuensi itu terjadi benturan dulu kan gitu. Bukan dalil ya, yang tersampaikan ini jadi bukan dalil. Nah, ketika di dalam kesadaran tadi, kejadian itu menjadi dalil. Dalil itu apa sih? Artinya disimpan sendiri, tidak boleh diceritakan. Karena untukmu. Belum tentu dalilmu itu untuk dalilnya emal kan gitu ya. Pengalaman Tuhan yang saya alami belum tentu untuk emal. Tapi biasnya tadi, biasnya petir itu bisa saya ceritakan. Tapi bukan menceritakan petir itu sendiri. Bekasnya petir itu ya. Bisa saya ceritakan. Tapi bukan menceritakan petir itu sendiri. Maka alamilah petir itu dalam dirimu masing-masing. Nah, itu namanya hakikat. Hakikat itu mengalami Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Nah, makanya dijadikan sebuah ajaran karena ditulis, tapi sebetulnya bukan ajaran. Sang penulis pun itu sendiri menyatakan, saya menceritakan pengalaman Tuhan yang saya alami. Maka diberi nama, diberi istilah-istilah. Nah, sesuatu yang sudah diberi nama dan diberi istilah, itu sebetulnya hadis. Ya? Bukan Al-Quran kan gitu. Nah, dalil itu Al-Quran. Nah, Al-Quran yang 30 juz itu untuk semuanya, bukan untuk satu orang kan. Nah, secara harfiah. Namun secara kita pandang hijaiyah, secara tersirat ya, atau mutasabihat, nah itu untuk dirimu secara hijaiyah. Nah, selain Al-Quran disebut hadis. Mau buku apapun ya, Dirul Asror atau apapun, itu semuanya tentang hadis. Nggak wajib gitu loh. Mana hadis itu. Tapi kalau Al-Quran sangat wajib kan gitu ya. Karena dari Al-Quran itulah timbullah hadis. Ya, yang menimbulkan hadis itu sebetulnya Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis. Mustahil itu ada hadis-hadis, nggak ada. Maka timbulnya hadis itu memperkuat keberadaan Al-Quran itu sendiri. Semakin banyaknya hadis, Al-Quran itu semakin kuat. Silakan Emo. Jatuh emang. Enggak, Power Rangers bawel. Duduk manis dulu biar mendengarkan. Mendengarkan itu termasuk menambah power. Dia akan pertanyaannya begitu. Duduk manis dulu, Power Rangers. Ya, pertanyaannya kalau untuk selaras itu bagus. Artinya jangan pengalaman orang kamu pertanyakan. Intinya di situ. Bertanyalah sesuatu yang sudah terjadi pada dirimu. Nah, kepada orang-orang yang juga pernah mengalami Tuhan, itu namanya menyelaraskan. Ada kadang kali orang bertanya dari membaca kitab ini dipertanyakan. Nah, itu kan menselaraskan diri orang itu tadi sebetulnya. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada konektivitas dalam dirimu. Nggak mengena. Terkadang begitu, nggak mengena di dalam diri. Kalau nggak mengena itu berarti nggak ada hikmah. Sebetulnya kita ini semua kan ahli hikmah. Bukan tarekoh di sini. Betul.
bukan toreko. Kalau toreko itu ya kita satu guru itu kita pusatkan di situ. Kalau sajilia ya pada Abu Lutfi yang ada sekarang. Ya, kan di sini Al-Hikmah menceritakan pengalaman Tuhan yang terjadi kan. Betul, karena pasti ada kesamaan ya Abah ya. Iya, tujuannya sama. Makanya menceritakan Tuhan itu tidak jauh-jauh dari Laisa tadi. Sifat Laisa itu kan menyamakan juga. Ya. Ketika semua perbedaan ini sama, nah itu Laisa. Nah, selama masih memandang beda, belum Laisa kan. Coba kamu sadari, cari Laisa, sidik jari, ya. Sidik jari. Menunjukkan bahwa tidak ada yang sama di seluruh dunia. Walaupun Iya ya Abah ya, betul banget. kembar identik ya, kembar identik, nggak sama juga sidik jari. Ya kan gitu ya. Dari seluruh perbedaan ini kamu pandang sama, itulah Laisa. Artinya Laisa itu sumber. Kembali ke sumber. Kok bisa ya kita semua ini beda? Ternyata ada yang berbuat. Nah, yang berbuat itu yang disebut Laisa, sumber. Ya lanjut, silakan yang mau selaras. Biasanya Rina itu Untuk meluruskan plat kopling saat pemasangan. Dengan menggunakan alat ini, pemula pun pasti bisa ya. dia masih banyak pertanyain dia. Tidak nyampe 50.000 teman-teman. Dan bisa digunakan untuk mobil di bawah. Kak Rina, Seperti yang saya contohkan, bangunlah. kopling MPV Arena. Mak, Enggak ada di situ mungkin Bunda. Oh ini Rins ini ya Bunda. Oh, iya. Kadang Ame, Malaysia. kadang Jadi kita tinggal pasang full kendaraan. Dan kalau sudah terpasang, ini Malay ya Bunda. iya. yang paling ujung. Kemudian tinggal dicabut, di mana mudah sekali bukan? Untuk bahannya ini terbuat dari plastik, tapi meskipun dari plastik, tapi ini awet ya teman-teman. Kita udah pakai 2 tahun di bengkel ini. Itu PW Ranger itu memang pakai acara termehek-mehek dia. Iya nggak Mursid itu dimunculkan. seneng, ketemu Mursid itu seneng, nggak pakai termehek-mehek gitu. Ketika pertanyaan itu hancur, jawaban juga hancur. Makanya namanya selaras itu jangan secara gaib aja, secara batiniah. Secara zahir pun harus selaras. Nah, uniknya zahir ketemu zahir ini, kalau selaras diem. Diem ketemu diem, itu namanya selaras. Ya, ada yang datang ke saya gitu loh, Bah, saya minta selaras sama apa? Ya saya jabat tangannya, saya diem. Ya udah, ridhoillah, rasakan kan. Nah itu yang dinamakan baiat ya sebetulnya, yang diajarkan Nabi. Semua sahabat para Nabi itu ingin merasakan Allah di dalam diri Nabi. Ingin melihat Allah di dalam diri Nabi. Hanya melihat wajah Nabi aja ya, pada waktu itu loh ya, saya tidak cerita sekarang. Sudah terjawab gitu ya. Tidak perlu musyahadah lagi ya. Sebetulnya kalau sudah terjawab tidak perlu syahadat kan. Yang sakit jadi sembuh, yang nggak yakin jadi yakin. Amin. Itu ya secara zahir. Yang ada utangnya Allah lunaskan. Amin.
Kun fayakun. Suaranya kayak itu ya. Kayak siapa dulu namanya? Iya ada. Ya Pak Waskito ingat nggak? Siapa ya namanya? Saya ingatnya Allah, kalau makhluk nggak ingat saya. Ya, kalau di diri orang itu pernah terjadi melihat Tuhan di dirinya, ya, melihat Allah, merasakan Allah, ya, pasti tercetak di memori yang dinamakan kesadaran tadi. Jadi jangan mencetak di dalam kesadaran itu selain Allah, ya. Ya termasuk kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman itu. Nah di situ akan menjadi ciri-ciri gitu loh, ya. Di dalam kesadaranmu akan membentuk ciri-ciri secara langsung, secara kuat. Ya. Jadi terbiasa dengan orang yang sudah masuk pada batinnya Allah, maha batin tadi. Nah, selama pertanyaanmu masih dorongan kuat dari pintasan, ya, dari otak kanan, otak kirimu, ya, maka untuk penyeimbang otak kanan, otak kiri itu kita diberikan otak tengah, ya, atau yang disebut kelenjar pineal gland, ya, bentuknya seperti kacang kan gitu ya. Nah itu sebetulnya penyeimbang. Nah itu jalur mi'raj, jalur jeda di situ. Maka ajna itu kan di kening, ya. Bukan di kanan kiri, di tengah pusat itu ajna. Mata ketiga, mata batin. Batin ini sebetulnya meleburkan yang zahir dan yang gaib, menjadi batin. Itu ya. Jadi bedakan apa itu batin, apa itu gaib. Ya, merasa itu gaib. Ya. Melihat itu nyata ya, menyaksikan itu nyata. Merasa itu gaib. Tapi merasakan, melihat, menyaksikan jadi satu dimakan itu dinamakan batin. Ya wujud pula kan gitu ya. Wujud pula yang dinamakan sosok batin. Nah, sosok batin ini yang disebut kesadaran atau kesadaran ya. Yang disebut kesadaran. Nah, kesadaran ini hanya menyaksikan sadar Allah. Sadar Allah itu bisa terjadi kepada siapapun. Tiba-tiba ada kucing nempel di kakimu sambil meong-meong. Nah, kamu melihat sadar Allah di situ. Petunjuk Allah di situ. Kamu melihat ada yang menggerakkan kucing itu. Nah, itu sadar Allah. Siapa yang sebetulnya menggerakkan kucing buluk tadi ya? Makanya kamu menerima. Ketika kesadaran itu tidak menciptakan sadar Allah, kamu akan menolak. Nah, menjadi kesadaran makhluk. Nah, sadar Allah itu bisa di mana-mana yang dinamakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, sadarnya Allah itu yang disebut tasbih. Keramik yang saya tiduri ini bertasbih kepada Allah. Nah, itu bisa saya rasakan. Karena apa? Saya melihat sadar Allah di situ. Maka artinya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang melata dan mati, baik yang hidup dan mati. Maka kata-kata tasbih itu
itu tadi memuji, kan gitu ya. Semuanya memuji Allah. Melalui apa? Melalui dia yang disebut kesadaran tadi. Menyaksikan sadar Allah tadi. Maka segala pintasan-pintasan itu harus hancur ketika apa? Sadar Allah terjadi. Nah, sadar Allah itu yang disebut wahyu. Ya, bukan lagi ilham, bukan lagi naluri, bukan lagi intuisi. Ya. Kalau bicara naluri, bukan hanya kamu bernaluri. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena burung pipit, ya. Burung manyar kata orang-orang Jawa itu ya. Burung pipit atau burung manyar yang terkecil itu, dia bisa membuat sarang burung yang jika dilakukan oleh manusia nggak akan bisa. Mungkin secara bentuk bisa manusia membuat sarang burung. Tapi coba dites, dijatuhkan di atas ketinggian 20 meter, 15 meter. Mana yang kuat? Pasti yang kuat bikinan burung pipit. Bikinan manusia akan hancur. Nah, siapa yang merancang itu di dalam benaknya, di dalam otaknya burung tadi? Yaitu disebut naluri Tuhan. Tapi burung nggak punya wahyu. Ya. Karena di dalam burung itu tidak ada ruh. Yang menerima wahyu itu yang ada ruh di dalam dirinya. Nah, tapi burung itu hidup apa? Hidupnya burung itu dinamakan hidup bersama roh. Saya tadi kan sudah bercerita, tidak ada semua mati, semuanya hidup. Karena apa? Karena dia memperkuat atau mempertajam yang dinamakan roh. Ya, keramik yang saya dudukin ini, dia tidak punya ruh, tapi ada roh. Loh, kok bisa? Apa tahu? Ya, gunakan kesadaran keramik. Ya, Musa itu melihat batu itu berbicara karena Musa menggunakan kesadaran batu. Ya, akhirnya yang nampak pertama kali di dalam batu itu bertasbih. Ya. Bagaimana tasbihnya? Ya, tanyakan Musa kan gitu. Daun kelapa ya, yang menjulang tinggi bertasbih ya. Ketika ditiup angin ke belakang dia, kembali ke depan Allah, Allah. Gak ada semua yang ada di semesta ini geraknya ya bukan Allah. Karena diperkuat tidak ada bergerak sedikit pun biji zarah tanpa seizin Allah. Maka geraknya itu ya gerak Allah. Allah memuji dia. Ya. Maka kamu diberi kesadaran itu terbatas. Ya. Kecuali Allah mengizinkan kepada para kekasihnya, nggak berbatas. Ya. Di dalilnya disebutkan ya, hanya aku yang mengetahui tentang ruh. Nah, bicara ruh itu kesadaran tadi. Ya. Hanya sedikit yang engkau ketahui. Ya, sedikit yang kamu ketahui. Ya. Tapi tidak yang tertajalli. Yang tertajalli ya tahu semua gitu ya. Mau batu bicara, mau gunung bicara. Seperti Musa tadi. Karena Allah sudah bertajalli. Ya, terkadang ayat-ayat itu menjadi kamu melihat secara tafsirnya, ya, secara maknawiyahnya. Makanya afala ta'lamun, afala ta'qilun. Ya, disuruh melanjutkan, jangan secara afala tafsirun. Ya, ta'lamun, ketahui gitu ya. Siapa yang menggerakkan tafsir tadi? Takkilun dengan akalmu, dengan nurmu, ya.
Akal itu Nur Muhammad kan gitu ya. Akal itu juga ruh. Baru yang terakhir, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, tadabbur. Tadabbur itu kalian melihat tajalli, tidak lagi melihat tafsir, makna, takkilun dan taklamun. Ketika di situ kamu pandang hijaiyahnya tajalli hidup. Cuman berkata alif beribu makna, beribu tafsir di dalam dirimu. Kalau kamu masih membaca tafsir orang, paling ya satu makna yang terjadi. Tapi ketika kamu kembali kepada huruf hijaiyah yang tajalli tadi, nah bisa beribu makna, berjuta tafsir hanya dengan satu huruf. Ya, maka jangan membaca secara harfiah. Hijaiyah itu penting. Sudah ngaku hakikat tapi masih harfiah. Makanya hijaiyah itu justru kamu menuakan penjelajahanmu, selancarmu ini lebih luas. Usia jiwamu itu jelajahnya lebih tinggi. Nggak berbatas kan. Menemui yang nggak berbatas ya harus menjadi nggak berbatas pula. Nah, nggak berbatas di dalam dirimu itu disebut kesadaran. Yakzoh. Dan yang disaksikan hanyalah sadar Allah, ya. Allah yang berzikir, Allah yang sholat, ya. Allah yang berbuat, Allah yang bersifat. Kan gitu. Kesadaran nggak punya apa-apa, cuman wadah diam yang disebut Adam. Ya. Kesadaran pertama diwakili oleh Adam. Ya. Mana Adam itu ketiadaan. Nah, sedangkan Adam yang berproses itu ya, di luar alamnya Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang di luar wujud Tuhan, ya, keluar ke alam Tuhan, itu yang disebut batinnya Allah. Goibiyah, ya. Mau terjadi Hawa, malaikat, Jibril, kalian. Nah, ini semuanya adalah sebuah wujud di batinnya Allah. Maka batinnya Allah itu bisa bersih, ya. Jadi makanya batinnya Allah suci itu ya kalian hancur. Ya, itu dinamakan batinnya Allah suci. Nah, sucinya batinnya Allah menyatakan zahirnya Allah itu sendiri yang menyaksikan, kan gitu ya. Sekarang saya wujud nih, ya. Tapi kamu yakin kan tidak hanya zahir ini, ya. Kamu punya namanya batin. Apa yang disebut gaib tadi, ya. Apa sih hakikat gaib tadi? Ya. Ya, batinmu itu tidak bisa melihat wujudmu. Nah, itu namanya gaib. Ya, batinmu tidak bisa melihat hidungmu, rambutmu, bulumu. Gitu. Meskipun bulu ini di atas kulit, ya, bisa-bisa kulit ini tidak bisa melihat bulu. Itu namanya batin. Nah, ketika Zohiru Rabbi, kita menzahirkan Allah dan dirimu menjadi batin, batinu abdi, ya, siapa yang bisa melihat rambutnya Allah, mulutnya Allah? Ya Allah sendiri. Sekarang kamu melihat wujudmu aja nggak bisa secara batin loh, ya. Maka batin itu yang dikedepankan adalah rasa. Rasa ini punya perjalanan, ya, sampai terjadi dinamakan tajalli tadi.
Nah, tajalli itu bersihnya semua wujud di dalam batinnya Allah. Itu tajalli. Ya. Karena batinnya Allah tidak kemurungsung, ya. Tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, itu batinnya Allah. Nah, yang bisa begitu itu makhluk kalian. Nah, ketika itu hilang bersih, berarti terjadi tajalli di dalam batinnya Allah. Nah, ketika bersih, maka yang dibersihkan itu menjadi kesadaran, menjadi wadah. Kalau kesadaran wadah, tidak ada diri, ya. Nah, diri sebenar diri ya Allah itu sendiri. Kan dirimu tadi bukan bersih, ya. Diri yang hasad, diri yang dengki, harus hancur ketika terjadi tajalli di dalam batinnya Allah tadi. Nah, baru ketika semuanya hancur, Allah menzahirkan dirinya, ya, keluar, ya, keluar zahirnya Allah itu. Selama batinmu belum bersih, tidak ada zahirnya Allah, ya. Itu yang disebut aku adalah prasangka hambaku. Itu yang disebut Tuhan, ya. Prasangka itu Tuhan semuanya. Merasa diijabahi Tuhan, nah itu prasangka juga. Nah, terus bagaimana kita bisa merasakan diterima diijabah? Ya masuklah dalam alam jabarut. Ya. Jabar itu dijabarkan semua, sudah tidak ada rahasia. Ya, ketika dia jabarkan semua, menuju kepada sumbernya yang disebut Laila. Ya, hitam, itulah batinnya Allah. Warnanya Allah itu hitam, menunjukkan ketidaktahuan apapun di situ. Ya. Semut hitam di batu hitam di malam yang kelam. Ya, semut ada di situ tapi tak nampak. Yang nampak hitam itu tadi. Ya. Nah, di monitor HP-mu ini masih nampak, ya. Ya, navy hijau, ya. Saya pakai kacamata. Nah, tapi di baliknya itu hitam, ya. Nah, maka ketika zahirnya Allah itu terbit, nah, hitam ini harus terjadi. Ya, hijau ini hilang, kacamata hilang, tulisan-tulisan di bawah ini hilang, blank jadi hitam semua. Nah, disitulah penzahiran Allah. Ya. Selama masih ada dirimu, tidak ada zahirnya Allah. Nah, yang menyaksikan zahirnya Allah itu yang disebut kesadaran tadi di dalam hitam kelam tadi. Dan di situ apa nggak bisa cerita kan gitu ya. Bagaimana menceritakan sesuatu yang nggak berbatas? Ya. Bagaimana saya menceritakan sinar yang bergerak terus, ya? Lampu ini seumpama 100 watt, ya. Bergerak terus 500, 1 juta. Tiap detik bergerak. Sampai tidak diketahui wattnya. Nah, efeknya kalau dirimu masih ada, dirimu akan hancur. Nah, makanya nurullah itu menghancurkan semuanya. Nah, tapi wujudnya hitam. Nah, hitam itu kesadaran kan gitu. Nggak ada wujud kecuali ketiadaan itu sendiri. Bagi kesadaran tadi. Ya, nggak ada wujud kecuali ketiadaan itu sendiri. Hitam itu tadi. Ini apa maksudnya real ya? Okay. Nah, di dalam hitam tadi kesadaran menyaksikan wujud Allah, ya itu nggak bisa diceritakan. Keluh lidahnya. Itu dari. Artinya keluh lidahnya nggak punya mulut sudah. Ya nggak punya mata untuk melihat,
tidak punya telinga untuk mendengar. Ya, sumum bukmun umyun. Pahami itu. Itu dari notaris yang balik nama dari Nidakelu itu artinya kamu nggak punya mulut, bukan punya mulut tak bisa berbicara. Memang nggak ada mulutmu. Ya, sudah nggak ada bentuk di hitam kelam tadi. Yang ada cuma kesadaran tadi. Ya, maka nikmati itu. Itulah sebetulnya jannah. Jannah itu di situ. Bukan yang dirasakan semua orang ya, air sungai mengalir, kolam susu, bidadari, itu semuanya dirasakan saat ini. Wabi ayya ala irabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan sampai diulang oleh Allah 31 kali. Ya karena banyak yang dolim, banyak yang lalai dengan nikmat itu. Ya. Sudah dirasakan, sudah dinikmati, masih dikejar. Masih ingin menikmati nikmat yang lebih dari itu. Gitu ya. Maka jannahnya Allah itu kamu rasakan masing-masing, tidak untuk diceritakan. Itulah jannah. Tapi syaratnya fadhuli fi ibati, masuklah ke dalam golongan hitam, golongan yang ketidaktahuan, golongan yang tidak tahu apa-apa, golongan yang tidak bermata lagi, tidak bermulut, tidak bertelinga, ya, golongan yang tidak lagi berakal. Itulah yang disebut kesadaran nakzoh, ya, yakzoh, golongan yang cuma punya kesadaran. Nah, kesadaran itu hanya menampung yang disebut sadarnya Allah. Ya, itu tahapan terakhir mujannah. Mau bercerita bagaimana, nggak punya mulut, nggak punya akal, nggak punya ilmu, hanya sebatas wadah pun sementara. Ya. Ketika Allah menzahirkan, batinnya Allah juga hancur. Ya. Nggak ada lagi batin ketika Allah menzahirkan. Nah, ini kembali kepada asal-usul kejadian. Ya. Disitulah terjadi lagi alastu birabbikum, ya. Allah bergumam sendiri, Allah bersaksi dengan dirinya sendiri, disaksikan oleh dirinya sendiri, sahidna. Ya, yang menyaksikan itu waktu itu berupa nur, yang disebut nur insan. Dan nur insan bukan dirimu. Gitu ya. Nah, dirimu itu hanya bisa merasakan nur Muhammad. Nur Muhammad terjadi atas sahidnanya nur insan kepada nurullah yang alastu birabbikum tadi. Terpancarkanlah, terperciklah, terpentallah, ya, terteteslah yang disebut nur Muhammad. Jadi periodemu itu tidak ada nur insan, nur Muhammad, nurullah itu tidak ada. Yang ada itu nur Muhammad. Nah, mau nur Muhammad sampai kepada nurullah, ya, itu bukan tugasmu untuk menjadi tadi, ya, bukan tugasmu untuk diceritakan, kan? Ya, nur Muhammad sampai kepada nurullah, ya nur Muhammad sendiri. Nah, yang bisa merasakan nur Muhammad bertemu dengan nurullah secara nuran ala nurin, itu yang disebut kesadaran. Ya, makanya Nabi di Mustawa, Nabi bukan lagi sebagai Nabi, ya. Nabi sebagai nur. Maka yang nampak adalah nur dia yang sendiri, ya. Menyatakan di depanku aku, di belakangku aku, di atas aku, di bawah aku, di kanan aku, di kiri aku. Tidak ada selain apapun yang ternyata adalah aku. Akhirnya turun wahyu kepada Nabi yang menjadi nur tadi. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun.
cari siapa? Kan gitu ya. Kata Nurullah, yang kamu cari itu loh sudah menjadi dirimu. Yang kamu cari itu loh sudah bertajalli kepadamu. Ya. Kamu cukup kesadaranmu merasakan itu. Ya. Nah, itu dinamakan wujudullah, menjadi. Ya. Wujudullah menjadi di dalam kesadaranmu. Dari semua yang tak terbatas di dalam dirimu dihancurkan oleh nurnya Allah tadi. Mata ini terbatas, hancur. Kuping ini terbatas, hancur. Ya, mulut yang sering ngomong-ngomong, banyak omong ya, hancur. Hancur, menjadi kesadaran aja. Maka kesadaran Allah atau kesadaran batin itu wujudnya adalah diam, mutmainnah, tenang. Ya. Ditambahi lagi lidah keluh. Mau nggak keluh bagaimana? Oh, nggak punya lidah, nggak punya mulut. Itulah kesadaran. Yakzoh. Ya. Maka perjalanan tertinggi, puncak kesadaran, yaitu justru semuanya hancur. Ya. Tidak ada lagi ma'rifat. Semuanya hancur, ditinggal. Nggak ada lagi status. Ya, pengakuan menjadi hamba Allah Abdullah. Ya, ketika kita sudah pernah di muntaha. Nah, itu pengakuan seorang Abdillah, ya. Tapi kesadaran tidak ada pengakuan. Apa yang mau diakui? Kalau ada orang masih menyatakan anak Abdullah, anak hamba Allah, ya, anak abdi Allah, ya, muntaha ya, di Jabarut, di depan pintu besar yang namanya muntaha. Ketika masuk, tidak ada lagi pengakuan. Makanya kesadaran yang dinamakan sadar Allah itu diam, tenang, keluh. Ini bukan bercerita, ya. Waskito ini lagi menjelaskan. Nah, penjelasan itu bukan dakwah. Penjelasan itu kisi-kisi. Maksudnya alami kejadian-kejadian itu secara nafsi-nafsi, ya. Itulah dinamakan wahyu. Ya, barakallah. Lanjut. Terima kasih Yai semuanya karena saya harus turun. Mohon maaf lahir batin. Barokallah ya semuanya. Maaf saya izin turun. Oh iya, makasih. Berkah selalu, Mbak Cahaya. Oke, sami-sami. Oh, yang itu tuh suaranya mirip Bunda Rolis, tak inget. Kan zamannya Abah, Bunda Rolis, Mbak Heni. Mirip Mbak Cahaya tadi.
Masya Allah. Siapa yang mau naik silakan. Di sana asar mungkin ya. Sama-sama Piwir. Ya, kehambaan itu maknanya adalah kita berketuhanan ya. Ya, kita menjadikan kuasa Tuhan ya, sifat Tuhan, kehendak Tuhan ya, irodah, kudrat, qadarullah Nur Muhammad. Qadarullah itu Nur Muhammad ya. Jadi semua takdir itu diperuntukkan Nur Muhammad. Nah, cuman oleh Nur Muhammad, takdir yang dari Allah itu dihadirkan secara nyicil gitu ya, tidak langsung, secara berproses, tartil gitu. Makanya kejadiannya itu diawali dengan buruk dulu kadang-kadang gitu ya, takdir Allah itu. Kamu diuji, kamu diberatkan, kamu dibencanakan, dimusibahkan ya. Kamu terseret, terlunta-lunta, terlantung, terpelanting ya oleh takdir tadi itu. Tapi itu sebelumnya bukan takdir yang utuh. Ya. Seperti kamu membaca buku, judulnya ngeri, ya. Negeri Jin Jahanam gitu ya. Kamu baca. Nah, di awalnya ngeri gitu ya. Tapi endingnya kamu nggak baca kan gitu ya. Ternyata endingnya adalah sesuatu yang nikmat. Sama di dalam penderitaanmu tadi itu belum takdir yang utuh. Nah, sama Nur Muhammad itu didatangkan nyicil kan gitu. Qadarullah itu tadi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengajaran. Pengajaran itu untuk apa sih? Jangan sampai kamu menjadi kemakhlukan yang kuat. Ya, tidak ada ketuhanan sama sekali di dalam dirimu. Bisa saya ambil contoh ya, kemakhlukan yang kuat itu akhirnya dia membenarkan dirinya, menghalalkan cara ya. Akhirnya dia menyembah dirinya, tidak lagi bertuhan. Nah, itu bahayanya ya. Hubud dunya, kemakhlukan itu di situ. Ya. Saya tanya ini, ada berapa orang di sini? 35 orang. Ya, yang lagi keren kasus sekarang. Kasusnya siapa? DJ Panda. Nah, DJ Panda itu kan sudah terkena hukum, ya, artinya dengan pasangannya kan berproses. Tapi orang sudah tidak lihat keburukannya, yang dilihat adalah dunianya ya, fisiknya yang ganteng ya, piawainya main DJ. Seolah-olah terlupakan dengan kasusnya. Ariel Noah, bagaimana dulu kasusnya? Kayak tenggelam gitu ya. Kenapa? Kita terbuai dengan dunia. Tampannya Ariel, mungkin wibawanya, suaranya kan gitu ya. Luna. Nah, itulah contoh-contoh kalau kita tidak berketuhanan, jauh dari Tuhan, nantinya begitu. Menuhankan yang lainnya ya. Sampai-sampai menuhankan dirimu sendiri. Ya, saya tidak menghibah ya, artinya fakta kejadian itu kan saat ini terjadi kan gitu. Sekarang yang rame itu Ahmad Dhani sama Mulan cerai. Lagi gibain artis nggak apa-apa. Makanya semuanya itu nggak ada yang abadi ya.
Ya, yang abadi itu ya Tuhan itu sendiri, ketuhanan itu sendiri. Mau dipaksakan bagaimana ya kalau waktunya, nah itu kan. Kalau Ahmad Dhani sama Mulan belum teruji kan. Ini sudah teruji nih ya. Ariel sama Panda itu. Orang sudah tidak melihat kasusnya, nggak peduli kasusnya. Yang penting aku suka dengan main DJ-nya, aku suka dengan suaranya Ariel, aku suka dengan tampannya mereka dua. Nah, kan gitu. Oh iya, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Abah. Terima kasih Bang Denebi. Amin. Makasih Sama-sama, doanya. Cik. Assalamualaikum. Dari Nani Waalaikumsalam Cik juga. warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan semuanya mohon maaf. Iya, silakan. Mau pergi dulu, paling 1 jam nanti lagi, Bah. Iya, sukses selalu Mbak Nevi. Amin, berkah selalu semuanya. Nanti kita bahagia, Abah, tenang saja. Allah itu Maha Pengasih dan penyayang pada kita semuanya. Barakallah. Sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, memaksakan perjalanan kita pakai perjalanan orang lain gitu. Jadi masalah ruh itu udah termasuk masih sirullah dari rahasia Allah gitu. Kita cuma dikasih tahu kan sedikit. Iya benar. Bagi kita, bagi Allah kan banyak. Iya, rahasia Allah itu, sirullah itu dikatakan rahasia Allah itu sudah. Ya makanya ilmunya akan berbeda-beda di situ lah. Jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Tidaklah kau beritahu kecuali sedikit. Ya seperti barusan, malahan barusan lebih banyak dari Bang Rojo, dari Sipol, dari siapa lagi tadi, berapa orang tuh banyak. Begini Bang Iwan, kalau di dalam Injil nih ya, kita keluar dari kalau Islam, kita Islam ya. Kalau di dalam Injil Yohanes berapa? Yohanes 26 kalau nggak salah. Jangan paham saya ini ada Injilnya yang langsung dari. Akulah ruh, akulah napas, akulah angin. Berani. Nah, jangan dibahas Bang Suluk. Nanti tetangga kita lagi ngabring. Intinya nyambung juga, akulah ruh, akulah napas, akulah angin. Intinya nyambung juga, akulah ruh, akulah napas, akulah angin. Ya, aku paham. Oh, suara saya jelek amat ya, dabling ya. Dabling. Kayaknya saya kurang bakar menyan ini. Bakar minyaknya Bang Suluk. Iya, bakar menyan. Ya biar wangi-wangi, karena malaikat itu senang dengan wangi-wangi. Empat. Iya. Waduh, Bunda Niti ini udah kayak nyari duga, lama banget nyari dalil itu aja. Bang Purta. Saya padahal nunggu ada yang ngejelasin aja, saya pengen ngedengerin. Bang Suluk ini kalau ada janda-janda. Iya, nggak usah serius-serius Bang. Namanya ilmu pengetahuan mah gitu, nggak usah serius-serius. Kalau mau serius itu sholat, ya kan? Sholat, zikir itu harus serius, ya. Betul. Zikir itu harus serius. Menghadap itu yang sebenar-benarnya. Hadap baru harus serius. Tapi dalam ngobrol gini jangan lupa itu jantung dan hatimu, rohanimu terus menyebut itu aja. Bang Andale sama Bang Por tadi kebanyakan makan daun singkong, darah tinggi. Iya, Bukan kebanyakan